Ungaran adalah ibu kota Kabupaten Semarang, dengan slogannya serasi, sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah. Daerah yang dikelilingi alam mempesona, gunung dan perbukitan, berjejer menjulang, hutan, karet, hamparan sawah hijau membentang luas. Dan di tengah muncul danau kecil, Rawapening namanya. Selain sudah dikenal masyarakat luas menambah suasana sejuk dan damai. Namun di sisi lain ada pemandangan yang sangat memprihatinkan, terdengar suara bising, alat-alat berat yang diduga milik perusahaan tambang yang meluluhlantahkan gunung, perbukitan dan hutan karet, yang disinyalir milik PTP Nusantara 9. Puluhan hektar, bahkan mungkin ratusan hektar dan terkesan porak-poranda. Salah satunya pohon karet yang masih produktif bertumbangan, padahal itu milik PTPN 9 Perkebunan Karet. Yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah sudah seizin pimpinan PTPN Perkebunan? Keluhan masyarakat, jeritan rakyat kecil, karena rusaknya lingkungan tidak didengar. Saudara-saudara, perlu diketahui, amanat Undang-Undang Dasar 45, Pasal 33 Ayat 3, yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat. Maka, wahai saudara-saudaraku di Desa Waringin Putih Jatirunggo Kecamatan Bergas dan sekitarnya, sudah sejahterakah dirimu, keluargamu, setelah bertahun-tahun hasil alam ditambang, diambil, diangkut, dan dijual? Atas dasar itu, Pencegahan Korupsi dan Pungli PKP, Jateng dan DIY, menurunkan tim investigasi dan monitoring serta tim peneliti, ke lapangan. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada instansi terkait, Kementerian dan BUMN, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai undang-undang yang berlaku. Jajaran pimpinan dan pengurus pencegahan korupsi PKP Jawa Tengah dan DIY, merekomendasi pemerintah Kabupaten Semarang, untuk mengevaluasi pengusaha-pengusaha tambang yang ilegal maupun yang legal. Dengan mengacu Perpres Nomor 22 Tahun 23 tentang perizinan, karena sektor tambang kalau dikelola dengan benar, akan menjadi salah satu andalan PAD, pendapatan asli daerah. Tim investigasi dan monitoring PKP Jawa Tengah dan DIY, melaporkan. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini dari media menanyakan masalah tambang yang terletak di Desa Waringin Putih itu seperti apa tindakan dari PKP? Maksudnya tambang yang di wilayah Ringin Putih, Waringin Putih, itu wilayah Ngobo nih, daerah sana. Gini mas, kemarin tim PKP itu menurunkan tim untuk ke sana. Tujuannya adalah untuk menindaklanjutin aduan masyarakat tentang penambangan di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kita menindaklanjuti sekarang dengan laporan masyarakat tersebut tentang pohon karet yang ditebangin lahan PTP 9 yang ditambang maksudnya, ya kan, itu berapa puluh hektar mereka dilakukan. Itulah kita baru melakukan satu investigasi. Yang kedua Bapak, untuk langkah-langkah PTP masalah tanah yang dikuasai, yang dialokasikan untuk tambang itu gimana langkah-langkah dari PTP? Oke, itu hasil klarifikasi nanti setelah tim kita turun ke lapangan, kemudian kita menemukan dugaan-dugaan, menemukan temuan-temuan. Kalau ternyata lahan PTP itu dirusak dan kemudian ditebangin pohon-pohon yang masih produktif dan isunya miris karena per pohon katanya itu dibeli 1 juta. Nah, itu berapa ratus pohon selama sekian tahun. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Namun semua itu baru kita mengadakan satu investigasi. Apabila itu nanti terjadi kebenaran, baru kita akan melaporkan kepada instansi terkait. Dan tidak kepada direksi di wilayah Semarang, tidak. Kita akan melaporkan langsung ke pusat. Jadi ke Direktur Utama PTP Nusantara 3 di Jakarta. Dan kita akan tembuskan sekaligus pada BUMN. Itu intinya. Yes, terima kasih Bapak atas waktunya. Berarti langkah PKP nanti berlanjut sampai ke pusat ya, Jakarta ya. Siap, J. Itu pasti, karena kita nanti akan melakukan itu, tapi kita akan perlu koordinasi dengan Pak Bupati, karena itu wilayah Kabupaten Semarang, dan kita juga akan memberikan satu masukan bahwa penambang-penambang itu yang ilegal maupun itu yang legal, tolong untuk dikaji ulang.
Karena kita perlu mengingatkan bahwa Kabupaten Semarang membutuhkan PAD banyak di tahun ke depan, dan salah satu sektor andalan sebenarnya adalah penambangan atau hasil tambang. Itu harus disikapi oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Nah, itu sementara itu Mas, kita ngambil langkah-langkahnya preventif, dan kita tetap koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Terima kasih.